Perubahan organisasional menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan keunggulan bersaing dalam era industri 4.0 saat ini. Sebelum melakukan perubahan, maka organisasi perlu mempersiapkan kesediaan dan kesiapan perubahan agar dapat memitigasi retensi yang mungkin terjadi. Manajemen perubahan merupakan suatu yang dianggap penting dalam organisasi, terlebih bagi perusahaan. Perusahaan perlu membangun dirinya menjadi performance driven, yaitu menjadi suatu perusahaan yang tumbuh dan berkembang, didorong oleh kinerja tinggi dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Sebelum kita ulas bersama narasumber, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Manajemen perubahan menjadi bagian penting ketika perusahaan melakukan perubahan operasional mereka sehari-hari. Manajemen perubahan adalah kontrol yang kuat dari perpindahan sistem dari tahap pengembangan, selanjutnya dilakukan pengetesan, sampai sistem tersebut dapat digunakan dengan pemahaman yang tepat dari manfaat dan potensi dari masalah-masalah yang tidak diantisipasi tiap tahapannya. Poin penting yang harus diperhatikan dalam suksesnya manajemen perubahan adalah memperkenalkan sistem baru dalam kegiatan operasional dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam perubahan. Dalam dunia bisnis, pada era industri 4.0 seperti sekarang ini, perubahan perlu dilakukan di segala sektor untuk mengikuti segala kemajuan terutama dalam bidang teknologi modern. Karena dari peran teknologi, segala informasi dapat mudah didapat dan diakses oleh setiap individu atau dalam hal ini kompetitor dalam persaingan pasar industri global. Sehingga memungkinkan terjadinya berbagai perubahan basis kompetisi sebagai dampak dari terbukanya segala akses informasi. Kemudian perlu adanya hal yang dikaitkan antara perubahan pola pikir sumber daya manusia dengan perubahan teknologi dan modernisasi digital untuk dapat tetap bertahan dalam peta kompetisi. Dalam manajemen perubahan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Faktor tersebut terdiri dari soft factor yang di dalamnya ada motivation, communication, dan leadership yang merupakan faktor-faktor yang tidak terukur. Kemudian ada hard factor yang di dalamnya terdapat duration, integrity, commitment, dan effort yang merupakan faktor-faktor yang terukur. Seorang manajer perubahan mengetahui setiap waktu apa yang berjalan di dalam operasional mereka dan kemudian juga mengetahui masalah-masalah dan dapat merespon permasalahan dengan tepat dan cepat. Manajemen perubahan di era industri 4.0 saat ini, kita bahas lebih mendalam dengan pakar sumber daya manusia Universitas Putra Batam bersama dengan Bapak Dr. Suhardi SEMM dan Bapak Saifullah SEMM yang telah hadir di studio bersama dengan kita saat ini. Halo Bapak, selamat datang kami ucapkan di studio Prodi Talk. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Iya, Bapak ini Bapak Suhardi ya? Iya. Bapak Saiful, oke baik. Ya, saya mau tanya nih sebelumnya, apa sih Pak kegiatannya sehari-hari mungkin sebelum di samping mengajar ada kegiatan yang lain? Oh ya, makasih Bu Lydia. Pertama saya ucapkan terima kasih ya atas undangan kepada Prodi Talk ini untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini. Memang ya kegiatan kita seorang dosen dituntut tridharma perguruan tinggi. Selain dari proses mengajar belajar, nah kita juga dituntut untuk melakukan penelitian. Yang kedua dan yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Nah ini wajib kita lakukan. Nah selain daripada itu, kalau untuk kegiatan saya pribadi untuk dapat upgrade daripada jenjang karir di dosen itu harus mencapai guru besar. Nah yang tertinggi dari guru besar selain melakukan penelitian yang harus diorbit ke jurnal Scopus. Nah, alhamdulillah juga saya sudah terindeks Scopus ya. Kumnya 40. Kegiatan lain itu adalah melakukan penulis ya. Saya juga sebagai penulis buku. Nah, alhamdulillah ada 3 buku yang sudah saya orbitkan di 2016 itu pengantar ekonomi mikro, 2017 itu pengantar manajemen. Dan ini terakhir baru diorbit di bulan Agustus yang lalu itu budgeting Bu Lydia. Oke, baik. Cukup banyak ya Pak kegiatannya ya. Bagaimana dengan Bapak Saiful kegiatannya? Kalau saya apa yang dibilang sama Pak Suhardi itu wajibnya seorang dosen itu menjalani tridharma perguruan tinggi. Selain daripada itu ya kegiatan saya
itu apa namanya, mendampingi dari wirausaha. Kebetulan saya tenaga pendamping kewirausahaan yang selama ini saya geluti ya, dan di Kota Batam ini beberapa bagaimana kita mendampingi supaya kewirausahaan itu bisa lebih maju lagi, disesuaikan dengan apa yang ada di saat sekarang. Oke, iya. Ya, melihat era industri 4.0 saat ini ya Pak ya, bagaimana Bapak menanggapi perubahan manajemen itu di era 4.0 saat ini? Mungkin dari Bapak Soehardi dulu. Oh, ya. Kalau kita melihat ya kondisi sekarang di 0.0 ini, tantangan yang terbesar di dalam suatu organisasi termasuk perusahaan itu adalah adanya volatilitas dari globalisasi ya, atau pasar global, dan juga dari teknologi informasi. Nah, kedua pasar global dan teknologi investasi ini mendorong mau tidak mau perusahaan itu harus mengadakan perubahan-perubahan. Karena apa? Karena kita lihat dari tren yang ada sekarang, perusahaan-perusahaan banyak belum siap ya dalam hal menghadapi 4.0 itu. Jadi disinilah kuncinya, yang bila perusahaan tidak siap, maka perusahaan tersebut akan sulit untuk bersaing ya, di era 4.0 ini. Itu Bu Lydia. Ya, kalau begitu apa sih Pak yang dimaksud dengan era industri 4.0 itu sendiri Pak? Ya, memang kalau di letterletnya bahwa era revolusi 4.0, kalau untuk angka di 4 itu adalah ada 4 sudah mengalami perubahan. Ya, bahwa di tingkat yang pertama ya, atau yang kita katakan revolusi. Nah, revolusi ini adalah merupakan suatu perubahan yang bersifat radikal dan juga fundamental. Nah, yang pertama itu di tahun 1800-an ya. Nah, pada semulanya bahwa kehidupan dari peradaban manusia itu hanyalah berdasarkan untuk memenuhi dari kebutuhannya adalah bercocok tanam, kemudian menjadi nelayan atau berburu. Nah, pada situ itu hanya mengandalkan tenaga manusia dan juga dibantu dengan tenaga hewan. Yang sedikit ada berinovasi itu bisa membantu dengan tenaga angin dan juga tenaga air. Nah, itulah kegiatan peradaban manusia pada saat itu. Sehingga muncullah gebrakan baru pada saat itu dengan diciptakannya mesin uap. Nah, pada tahun 1800 lah muncul dari revolusi industri yang pertama. Kemudian dengan munculnya mesin uap ini sudah ada sedikit peningkatan dari produksi yang manusia lakukan, sehingga untuk dalam hal memenuhi kebutuhannya tadi dibantu dengan alat mesin uap ini. Nah, dengan bergulirnya waktu pada tahun 1900-an itu sudah muncul lagi generasi yang kedua dalam hal energi listrik ya, dengan mesin uap kemudian berubah menjadi energi listrik. Nah, ini generasi yang kedua. Maka pada saat itu kegiatan produksi dari manufaktur atau fabrikasi sudah dibantu dengan peralatan mesin listrik tadi. Nah, masuk ke generasi ketiga di tahun 2000 ya, itu sudah ditemukan lagi dengan adanya berskala besar ya, dengan adanya teknologi berupa internet dan apanya semua. Nah, masuk yang keempat sekarang, kita sudah memasuki yang tahap robotik dan digital. Itu apanya. Sehingga dengan adanya yang keempat ini, kita tadi ya semua sudah sedikit merasa kewalahan dengan pola yang dialami, apa yang diinginkan oleh konsumen itu tadi. Nah, sangat berubah drastis. Jadi mau tidak mau perusahaan harus dapat menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat itu Bu Lydia. Supaya mereka dapat produk yang mereka ciptakan ini
dapat bersaing dengan kompetitor lain. Kita lihat ya apa yang terjadi dengan perusahaan seperti transportasi misalnya yang sebelumnya taksi konvensional ya, itu sudah berubah menjadi taksi online. Nah, banyak tantangan atau hambatan yang penolakan itu. Nah, kemudian dari kegiatan lain juga seperti yang terjadi di tenaga sebagai petugas tol, sekarang sudah berubah juga menjadi e-tol seperti itu. Bahkan rumah sakit di negara seperti Cina itu sudah berubah ya, daripada mereka seharusnya pergi ke klinik itu tidak lagi dilayani klinik, sudah ada berupa outlet yang menyediakan langsung untuk pengecekan yang bersifat dasar. Nah, semua ini ya menuntut bahwa apabila perusahaan tidak siap dalam hal melalui itu akan terjadi degradasi lah dari perusahaan itu, Bu Lydia. Ya, oke, baik. Saya mau ke Bapak Saiful nih, Pak. Pak, apa sih tujuan perusahaan, tujuan yang dicapai oleh perusahaan dalam manajemen perubahan itu, Pak? Tujuannya itu adalah salah satu ya, dengan apa yang dibilang sama Pak Suhardi tadi, di era digital ya. Tujuannya bagaimana perusahaan itu bisa lebih maju. Majunya perusahaan itu dikarenakan tadi tuntutan dari konsumen. Konsumen itu sudah banyak, kemudian tuntutannya juga banyak. Salah satunya yang harus kita lihat di saat sekarang, tujuannya untuk perusahaan itu bagaimana dia juga bisa memaksimalkan keuntungan dengan banyaknya konsumen, dia harus juga berpacu dengan kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan ini bagaimana dia memuaskan pelayanan dari perusahaan supaya bisa konsumen ini bisa terpuaskan, yaitu dengan cara era digitalnya, dengan cara melayani dengan memakai digitalnya itu dengan pelayanan yang lebih cepat dan tepat, sehingga merasa konsumen itu bisa terpenuhi atau dipuaskan dengan bermacam-macam. Kalau kita lihat, kalau sebuah perusahaan apa misalnya yang bergerak di bidang perdagangan, yang ribuan macam barangnya yang harus yang dipilih oleh oleh konsumen, kemudian bagaimana perusahaan harus bisa menyiapkan secepat mungkin dalam melayani barang-barang dan sampai bisa terlayani sampai ke kasirnya. Itu salah satu dalam contoh perusahaan perdagangan. Dan perusahaan yang lainnya kalau kita lihat di saat sekarang, yaitu di industri-industri besar itu, bagaimana bisa cepat barang-barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, di saat sekarang kan lebih banyak ya konsumen itu tidak ketemu dengan para penjualnya, itu dengan adanya sistem online. Nah, sekarang percepatan itu yang harus diciptakan oleh sebuah perusahaan lebih memaksimalkan keuntungannya. Oke, kalau begitu Pak, apa saja sih Pak faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan itu? Kalau faktor-faktornya ya kalau kita bagi dua ya, ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internalnya itu perusahaan harus bisa mengupgrade ya perusahaannya itu atau lebih mengikuti tingkat perkembangan yang dikatakan sama Pak Sari itu revolusi 4.0 itu mau tidak mau harus meningkat, kalau tidak akan ketinggalan sendiri. Atau mungkin dari sisi faktor internal tersebut perusahaan tidak mengikuti dikarenakan mungkin ada beberapa kegagalan yang ditemui oleh perusahaan tersebut. Itu kalau di faktor internal. Kalau di faktor eksternal tadi, dari faktor eksternal itu berhubungan dengan stakeholdernya. Nah, kalau stakeholder itu salah satunya kalau perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur itu berhubungan dengan konsumen. Bagaimana kalau di manufaktur, bagaimana dia bisa cepat memproduksi barang tersebut sehingga bisa cepat juga diterima oleh konsumen dan lain sebagainya. Yang penting kalau saya melihat di era digital sekarang itu adalah bagaimana percepatan yang bisa didapati sehingga dia bisa perusahaan itu bisa lebih meningkat. Jadi faktor internal dan eksternal itulah yang menentukan atau bisa dia menyesuaikan dengan perubahan di saat sekarang. Oke, kalau begitu faktor internal, faktor eksternal, mana yang paling mempengaruhi ini Pak? Jika faktor internalnya lemah atau eksternalnya lemah, gimana itu Pak? Kalau di saat sekarang kedua faktor itu ya memang harus lebih seimbang gitu? Ya. Okay. Nah,
kalau terjadi kebencangan salah satu antara internal dan eksternal, ya itu menjadikan perusahaan itu tidak akan maju, terutama di faktor internal sendiri, kesiapan dari perusahaan untuk berubah. Oke. Oke, kalau begitu Pak, apa nih strategi perubahan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi era 4.0 saat ini, Pak? Mungkin dari Bapak Soehardi dulu, Pak. Ya mungkin bisa banyak ya Bu ya yang dapat dilakukan strategi perusahaan dalam hal mengantisipasi gejolak dari revolusi 4.0 ini. Semua ini juga dilihat dari karakteristik dari perusahaan itu sendiri ya pertama. Jadi kalau untuk perusahaan besar itu beda yang dihadapi strateginya ketika dengan perusahaan kecil atau perusahaan menengah. Jadi kita melihat ya sejauh mana intinya perusahaan tadi dapat menghasilkan dari output ya. Karena industri itu adalah input dari output. Yeah. Nah, output yang dihasilkan ini kira-kira dapat nggak diterima oleh pasar ya itu. Nah, ketika ukurannya diterima oleh pasar itu baik, maka strateginya harus dapat mempertahankan. Nah, namun ketika ternyata produk yang dihasilkan ini minim, ya artinya ada persaingan lain yang menggunakan produk yang sama, tapi menggunakan dengan sistem digital, sehingga mengakibatkan produk ini merasa stagnan. Nah, disinilah harus diadakan perubahan-perubahan lagi. Nah, perubahannya bisa di dalam strategi melakukan perubahan di sistem, atau bisa juga melakukan perubahan dari efisiensi. Itu. Nah, ini juga melihat dari karakteristik dari perusahaan itu sendiri. Intinya ketika perusahaan tersebut mampu untuk bertahan minimal membandingkan dari offset yang ada itu dalam memengaruhi biayanya, nah ini kalau dapat ditingkatkan lagi dengan sistem dan pola yang baru. Nah, yang tadi dikatakan Fusion Zero ini umumnya itu adalah bersandar robot ya. Nah, kalau produk kita mampu untuk berpindah menjadi perubahan menjadi robotik, itu biayanya untuk jangka panjang mungkin agak lebih ringan. Kalau jangka pendek mungkin besar ya untuk menciptakan robot. Nah, kalau enggak ya dengan sistem digital kita dapat memasarkan produk kita dengan sistem digital. Nah, kita lihat apa yang terjadi antara produk yang dipasarkan yang sama konvensional melalui toko. Nah, sekarang sudah atau di mall, sekarang sudah berubah melalui sistem online. Semua para remaja, kaum milenial sudah menggunakan gadget ya berapa dengan sistem online, dia memesan melalui online aja. Nah, itu bahkan ada fasilitas ongkirnya free ya. Dan itu sangat membantu. Karena apa? Kesibukan daripada generasi sekarang atau pangsa pasar sekarang itu sangat disibukkan dengan aktivitas sehari-hari, apalagi di kota besar sudah bekerja dan apa semua yang lain semua itu. Jadi strategi yang kembali lagi yang sebagaimana Bu Lydia katakan tadi itu memang fleksibel sifatnya. Kita melihat sejauh mana output atau produk yang dihasilkan itu dapat diterima pasar. Kalau tidak, kita harus segera merubah sistem atau prosedur atau efisiensi tadi Bu. Nah, kalau enggak ya bisa berkolaborasi sifatnya dengan perusahaan lain ya. Bisa dengan bagian distributor yang lain atau yang bersifatnya Bu Lydia. Ya, bagaimana pendapat Bapak Saiful tentang strategi perubahan yang harus dilakukan perusahaan? Ya, strategi itu dalam sebuah perusahaan itu sangat penting ya dalam pencapaian tujuannya. Cuman kalau di era digital sekarang dalam menghadapi 4.0 itu memang harus perusahaan itu membuat suatu strategi langkah yang lebih tepat ya. Terutama dalam hal tadi yang diulang sama Pak Sadi tentang produk ya. Produk percepatan dari input, proses dan outputnya. Nah, ditambah lagi dengan percepatan sampainya ke tangan konsumen. Nah, itu salah satu percepatan dalam hal satu strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian hal yang berikutnya itu adalah keberagaman dalam produk, sehingga menariknya sebuah
perusahaan itu dalam membuat satu produk yang bisa beragam dan tidak membosankan para konsumen. Nah, jadi itu yang harus juga dimanfaatkan di saat sekarang di era 4.0 itu oleh sebuah perusahaan sehingga lebih diminati terus oleh konsumen. Oke, berarti strategi perubahannya itu sesuai dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. Konsumen. Oke. Ya, sangat menarik pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum lebih lanjut menggali lebih dalam mengenai manajemen perubahan di era revolusi 4.0, kita break dulu sejenak, tetaplah di Prodi Talk.